Michelle Gers dan Eliano langsung gabung latihan timnas Indonesia. 2. Sebelum debutnya bersama timnas Indonesia, Michelle Gers akan hadapi Manchester United terlebih dahulu. 3. Permintaan terbuka dari Sintayong dan Erick Thohir untuk Elkan Bagot. 4. Saiwar, kapten timnas Australia terhadap pemain timnas Indonesia. 5. Timnas Indonesia versus Australia dimeriahkan Raisa, warganet trauma berat. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kepastian ini terlihat dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang terlihat memantau persiapan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia sudah sampai di Jakarta dan segera mempersiapkan menghadapi Australia. Skuad Garuda akan menjamu Australia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang menghadapi laga ini, Erick Thohir pun menyempatkan diri melihat kondisi para pemain timnas Indonesia. Dalam video tersebut, tampak Jai Ijaz dan kawan-kawan menyapa Erick Thohir yang datang. Namun Erick Thohir tampaknya mengaku tidak dalam kondisi terbaiknya dan tengah peluh, hanya menyapa para pemain tanpa menyentuh mereka. Hal ini karena ia ingin tetap memastikan agar kondisi para pemain tetap fit hingga siap menghadapi Australia nanti. Di sisi lain, dalam unggahan video tersebut terlihat pemandangan yang baru. Michelle Gers dan Eliano yang baru saja dipastikan tengah menjalani proses naturalisasi terlihat memakai baju latihan bersama timnas Indonesia. Padahal keduanya baru saja bersalaman dengan Erick Thohir semalam. Namun hari ini, kedua pemain tersebut terlihat gabung dengan timnas Indonesia. Dalam video tersebut, ia terlihat bergabung dan menyapa Erick Thohir dan hendak bersalaman. Namun Erick Thohir hanya memberikan salam melalui siku dan dibalas oleh keduanya. Ia pun berujar, "Saya harus memakai masker karena sedang tidak enak badan. Dan kami berusaha menjaga kondisi pemain selalu dalam keadaan sehat agar bisa tampil maksimal. Bismillah, mohon doanya," kata Bapak Erick Thohir. Sementara itu, dalam unggahan terbaru Instagram timnas Indonesia, kedua pemain ini pun diperkenalkan diri di depan para pemain tim Merah Putih. Perkenalan mereka pun disambut baik oleh tim skuad Garuda dengan tepuk tangan. Kedatangan kedua pemain ini pun langsung disambut antusias oleh netizen juga. Walaupun keduanya baru memperkenalkan diri ke timnas Indonesia, akan tetapi komentar sambutan antusias ditunjukkan para pecinta sepak bola tanah air. Berbagai komentar pun ditinggalkan oleh netizen. Kedatangan keduanya memang disambut baik karena mereka bakal bisa menambah kekuatan tim Merah Putih. Kedua pemain ini saat ini bermain di Eredivisie dan dipastikan dalam 4 laga yang telah dilakoni keduanya telah tampil sebagai pemain utama di klubnya masing-masing. Kedatangan mereka disambut antusias apalagi saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih dan skuad Garuda bisa berbicara banyak di grup C ini. Michelle Gers dipastikan menjadi salah satu pemain keturunan timnas Indonesia yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lewat akun media sosialnya, Erick menyebut PSSI sedang mengebut proses naturalisasi kedua pemain ini. Gers melalui wawancara bersama klub FC20 juga telah mengungkapkan keinginannya membela timnas Indonesia. Namun butuh waktu yang tidak sedikit agar bek berusia 23 tahun itu bisa berseragam merah putih. Ada beberapa tahapan yang meski dilalui. Paling cepat, ia bisa melakoni debut saat bersama timnas Indonesia menghadapi Bahrain dalam matchday ketiga grup C. Laga tersebut akan digelar pada 10 Oktober mendatang atau sekitar 1 bulan lagi. Akan tetapi itu juga masih belum pasti sebab proses naturalisasi hingga memperoleh status warga negara Indonesia biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Meski begitu, apabila gerak cepat PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, apapun bisa terjadi. Tak menutup kemungkinan seluruh proses naturalisasi Gers sudah kelar sebelum jeda internasional Oktober mendatang. Jadi demikian pemain yang mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado itu akan mencatatkan debutnya saat menghadapi Bahrain nanti. Kehadirannya dalam laga tersebut bakal menjadi suntikan besar buat armada Sintayong. Pasalnya ia merupakan bek potensial yang memiliki banyak pengalaman di Liga Belanda. Bek yang mempunyai nilai pasar 7 juta euro itu sudah 5 musim berkarir di Eredivisie. Selama proses tersebut, ia mencatatkan 99 penampilan dengan torehan 2 gol. Menilik dari jadwal FC20, Gers bakal menghadapi lawan-lawan yang menarik sebelum melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Salah satu diantaranya adalah melawan klub asal Inggris yaitu Manchester United. Pertemuan tersebut akan terjadi pada laga pertama Liga Eropa musim 2024-2025 di mana FC20 bertandang ke markas Manchester United.
Absennya Elkan Bagot dalam pemanggilan timnas Indonesia yang ketiga kalinya pada FIFA Matchday membuat Sintayong dan Erick Thohir meminta sang pemain untuk buka suara. Selama ini memang hanya dari Sintayong maupun Erick Thohir yang baru buka suara karena mendapat pertanyaan dari wartawan. Namun Elkan Bagot belum memberikan satu pertanyaan pun mengenai masalahnya apa yang menimpanya sehingga tidak dipanggil oleh timnas Indonesia. Apalagi dalam beberapa kesempatan Elkan justru membatasi akses sosial medianya. Sintayong pun meminta Elkan Bagot menjelaskan ke publik apa yang terjadi karena ini adalah masalah sensitif. Sintayong pun berkata, memang hal ini yang sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung dari dia, itu lebih masuk akal, kata Sintayong. Sintayong pun ingin ikut memikirkan bagaimana pemain timnas Indonesia harus tidak boleh mengecewakan supporter. Hal itulah yang membuat Sintayong mendesak Elkan Bagot untuk buka suara agar masalah selesai. Memang itu wewenang ada di saya, pemanggilan pemain. Tetapi sebagai pelatih timnas Indonesia, saya anggap kalau mau jadi pemain timnas Indonesia mengenakan langsung Garuda di dada, mereka itu harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan juga supporter, tegas Sintayong. Senada dengan Erick Thohir yang meminta Elkan Bagot membuka diri dan menyampingkan egonya untuk menyelesaikan masalah dengan Sintayong. Erick berujar, ya kembali dari kedua pihak, tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tapi tim nasional itu soal permainan tim, bukan individu, kata Bapak Erick Thohir. Pria nomor 1 di PSSI ini bahkan menyarankan agar Elkan Bagot bisa mencari kecocokan dengan visi serta misi dengan Sintayong. Elkan sendiri mesti punya komitmen, ujarnya. Ya kalau mau bangun timnas, dan saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih baik daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain. Saya rasa ada value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkin Elkan Bagot juga perlu memikirkannya. Kita cari kecocokan, tidak usah saling mementingkan ego, kata Bapak Erick Thohir. Kapten sekaligus penjaga gawang Australia, Matthew Ryan, menganggap pemain naturalisasi asal Belanda di kubu timnas Indonesia bukanlah perkara besar. Terpenting bagi Australia adalah untuk fokus tanpa merendahkan lawan di hadapannya. Usaha tersebut diharapkan dapat memberikan hasil terbaik saat matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia. Omongan dari kiper 32 tahun itu sah-sah saja. Pasalnya ia telah berpengalaman melawan pemain asal Belanda pada levelnya. Ya, penjaga gawang milik AS Roma ini pernah 2 musim di kompetisi Liga Belanda. Ia memperkuat AS Alkmaar pada musim 2022-2023 hingga 2023-2024. Bersama klub itu, ia mencatatkan 64 penampilan sepanjang karirnya. Dari pengalaman itu, ia mengenal tipikal para pemain Belanda. Mereka suka memainkan bola dari kaki ke kaki dan bermain permainan modern. Dengan segenap khususnya di Belanda, saya siap menatap laga Selasa malam nanti, kata penjaga gawang AS Roma itu. Australia tidak boleh meremehkan sama sekali permainan timnas Indonesia meskipun di atas kertas lebih unggul. Tapi ia yakin skuad Garuda bisa merepotkan negeri kanguru itu. Ia pun berujar, kita tetap beri hormat kepada siapapun lawannya. Indonesia punya kualitas yang begitu menyulitkan. Kita tidak mau kesempatan itu datang kepadanya. Kita bangkitkan mental dari kekalahan laga sebelumnya. Langkah positif ini membawa kita langsung bersaing di fase kualifikasi. Australia sendiri sedang tidak baik dalam pertandingan terakhir. Tim negeri kanguru tersebut justru takluk oleh Bahrain di laga pembuka sekaligus kandangnya.